dimatikan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita menjadikan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul dalam acara serah terima jabatan baru dan yang kami hormati Bapak PR3, Bapak Insinyur Adi Winata MSI, yang terhormat Direktur UT Pontianak Bapak Yudi Effendi SNMA, dan yang terhormat Ibu Tati Rajati, yang terhormat teman-teman sekalian. Baik, acara bisa sambut Direktur UT Pontianak dari Dr. Tati Rajati kepada Yudi Effendi SMA tanggal 30 Mei 2023 akan segera kita mulai. Acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan oleh PR3 Bapak Adi Winata. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur baru TP Pontianak Bapak Yudi Effendi, ini sahabat saya. Sama waktu saya di Jakarta, ini ada tim pengajar mahasiswa hukum. Jadi memang istilahnya juga saya kenal dengan baik. Dan dia tim lomba debat bahasa Inggris ini. Direktur baru dan Bu Tati sahabat saya seperjuangan, dan alhamdulillah Bu Tati itu udah melanglang buana dari Jogja ke Padang dan terakhir pensiun selesai di sini. Dan ya, berapa tahun lagi? Setahun lagi Bu Tati akan selesai program tugas. Seharusnya dia jadi guru besar, tapi itu pilihan hidup. Kalau sudah dokter itu bisa jadi guru besar, pilihan hidup, bahwa dia akan mengakhiri menjadi MC ya, ngomong cucu. Jadi memang itu kebanggaan lainnya, karena saya juga baru punya cucu satu ya, dari istri yang satu, karena istri saya satu juga ya. Itu perjalanan hidup, dan kita juga punya pilihan. Memang banyak di UT Pusat, khususnya di FKIP, yang menjadi GB, jadi guru besar. Kemudian juga dari EP yang belum itu, di unit kami di FST belum ada satupun jadi guru besar, karena saya cuma besar badannya aja sama Pak Edo dari FST. Dan saya tahu mungkin Yopi yang ingat Pak Ahmad, banyak yang masih kenal dulu, karena kami di UPBJJ juga 10 tahun. Dan alhamdulillah saya bercita-cita kata kita pensiun di UPBJJ aja ya, sama senang. Ya, kita nggak usah sekolah lagi. Nah, itu komitmen pertama sama Pak Yopi. Jadi kita nggak sekolah, nggak usah. Tetapi perjalanan hidup lain ya, ada zamannya, ada orangnya. Jadi akhirnya saya ditarik dari Palembang, karena saya berharap skenario keinginan saya. Waktu itu saya baru 2 tahun dan Pak Rektor Pak Oja terpilih, kebetulan UPI di Palembang. Akhirnya saya ditarik ke pusat, dan inilah yang terakhir saya juga akan selesai karena tugas selesai di bulan Juli besok. Mudah-mudahan bahwa semuanya akan kita tetap sehat. Itu harapan kami di WF3. Saya waktu itu ditugaskan oleh Pak Alim Tianto sebagai PLK Rektor. Pak Alim mau antar siapa? Saya pengen antar Pak Yudi aja untuk berjuang sebagai kepala PJJ. Insya Allah Pak Yudi, tanya Bu Tati kalau nggak percaya,
sungguh nyaman jadi direktur itu. Karena yang saya tanyakan ke Pak Mujamil dari Warek 2 lari menjadi direktur UT Semarang, enakan jadi direktur. Iya, kalau direktur yang menentukan kita semua sesuai dengan kebijakan dari pusat. Tetapi di level pusat itu banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita selesaikan dengan berbagai tantangan. Apalagi perbedaan kepala UPBD sekarang atau direktur sekarang harus bicara mahasiswa. Di OPI tahun dulu itu saya nggak cari-cari harus cari jumlah mahasiswa berapa. Ada zaman dulu, ya Pak Hari ya. Pak Hari itu koordinator apa? BBRD ya. Bro, pusat koordinator ya, sekarang menjadi koordinator juga. Kemudian OPI ke Subartelu. Dan ahli cincin itu di siapa, di mana sih? Nah itu Pak Edo sampai sekarang masih tetap mencintai cincinnya. Dan selalu saya koordinasi dan yang tahu mana asli tidak adalah Pak Edo. Dan yang selalu ingat, yang sering mengingatkan Pak Edo untuk pulang ke rumah ada Bu Yanti. Ingat dia cerita, Pak Edo itu jalan udah miring, kenapa? Pulang dulu, pulang dulu. Jadi selamat, karena ada beberapa kasus juga yang tidak diikuti istrinya, nama istri baru. Yang penting kata Pak Ektor sekarang nggak usah, yang penting tidak BAP, tidak ketahuan. Tapi kan teman-teman juga iri, enak ya bisa berdua, kenapa saya tidak kan? Jadi ini kan kejadian beberapa di BPJJ, Butati kaitan dengan waktu itu ya jadi lupa dan lupa sama istrinya. Ya wajar Pak Yudi harus menyisihkan uang untuk bisa pulang. Saya 2 tahun di Palembang, 2 minggu sekali saya pulang. Ya tetaplah kita harus menyisihkan itu. Dan kalau pulang di rumah masa kita pulang saja, gitu kan? Tetap memberikan jajan semua ya. Ya kita nikmati aja, jalani insya Allah barokah. Dan mungkin saya juga di sini harapannya Pak Yudi ke depan bisa melanjutkan beberapa kebijakan, mungkin bisa direvisi, tapi untuk sementara ini ikutinlah koordinasi dengan para koordinator atau sekarang manajer ya. Nah, manajernya masih 3 di sini. Sekarang 2 ya, karena jumlah mahasiswa belum ada, bukan dihapuskan. Kalau jumlah mahasiswa 5.000 ke bawah dihilangkan manajernya. Nah, jumlah mahasiswa 15.000 sama ngurus mahasiswa 2.000 kan beda, berat dan luar biasa. Untuk Pak Edo sekarang 42.000 mahasiswa Jakarta, itu sangat luar biasa. Dan Jakarta itu waktu saya diganti, kan mahasiswa Jakarta ekstrim, pengennya demo, pengennya seperti perguruan tinggi lagi nggak bisa. Satu lagi minta duit kegiatan, dan rumah ada dana-dana seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan PTNBH kita sudah jadi lebih maju dan tantangan ke depan. Pak Yudi katanya dulu sekarang itu 13.000 aja jumlah mahasiswa ya. 12.400. 12.000, targetnya adalah 15.000. Itu yang akan dikejar-kejar Pak Yudi. Mudah-mudahan agak turun sedikit. Tapi baru datang aja udah batuk-batuk, mudah-mudahan sembuh. Cari dokter lah Pak Yudi sebenarnya. Paling ada istri yang repot. Dan Bu Tati ini sahabat saya, teman saya perjuangan. Sekali lagi terima kasih. Tidak ada gejolak apapun di sini ya. Kalau masalah Pokja nakal dari dulu. Kalau nggak nakal bukan Pokja. Yang minta ini gaya ini. Nah kemarin saya juga membereskan Pokja di Medan. Jadi mintanya luar biasa, 1,5 juta apa dengan berbagai macam. Saya juga waktu menjabat ke UT Palembang adalah pengelola Pokja skema baru, ada ketentuan baru. Wah saya diserang berat. Tapi alhamdulillah saya 2 tahun bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga Ibu Tati mudah-mudahan ke depan sangat luar biasa. Karena Pak Edo pun tinggal 2 tahun akan berakhir 2 tahun ini sebagai kepala UPBD di Jakarta. Mendapatkan apresiasi karena jumlah mahasiswa sangat luar biasa. Saya itu berjuang dari Jakarta itu 8 tahun, 7.000 baru
baru sampai 13.000. Ganti Pak Irwan, ganti Bu Eko, dan alhamdulillah diakhiri dengan Pak Edo Jubir. Kalau saya bilang Pak Edo ya, di sini kan namanya Edwan Jubir. Dan alhamdulillah saya sudah satu-satu sama Pak Edo. Pak Edo punya cucu satu, saya juga punya cucu satu, tapi istri juga satu. Ya. Walaupun ada perjuangan, karena beliau itu adalah masuk putih bareng dengan saya, kemudian dengan Pak Listiadono, almarhum itu sahabat saya bertiga, dan saya berjanji mudah-mudahan kita selalu bersama. Tapi COVID mendahului mengajak Pak Listiadono. Saya kehilangan karena yang mungkin jadi profesor cuma Pak Listiadono karena doktor. Saya sudah berjanji nanti kalau kita sudah pensiun, karena kita harus punya teman. Tidak bisa kita hanya sendirian. Punya teman ngobrol, teman nonton, teman belanja. Dan saya sama Pak Lis terakhir itu ya teman sepedahan dan lain sebagainya. Pak Edo waktu masih di Banjarmasin. Saya alhamdulillah waktu zaman Pak Edo sampai 3 kali saya ke Banjarmasin. Ada kesempatan, ada peluang, biasa urusan cincin. Saya membahagiakan istri juga, jangan hanya suami saya dapat warisan. Saya tanya, dong ini asli katanya dulu, hati-hati katanya dulu, apa niketnya. Akhirnya bawalah istri ke sana, niket untuk istri kan. Yang istri orang ada yang sering diperhatikan, dan istri sendiri itu benar jangan lupa. Nah alhamdulillah pulang, Pak Elo akhirnya nikah di Jakarta. Alhamdulillah saya titip ke teman-teman, Pak Yudi baru menjadi direktur. Mudah-mudahan saling mengingatkan, dan saya yakin Pak Yudi sahabat saya bisa menjadi bertanya. Saya bilang jangan takut ada masukan. Kita itu tidak bisa bergerak sendiri karena kita itu tim. UPBJJ tim. Kalau timnya bagus, nyaman rasanya. Ya itu kan kebijakan setiap UPBJJ berbeda ya. Kemarin kami juga, kalau saya itu pergi dari Badan 3 UPBJJ cuma ingin juga dikasih hadiah nih. Atau Pak Rektornya setuju atau tidak. Atau Pak Rektornya kemarin masih di Inggris yang memberikan tugas PLH. Jadi kasus kemarin di Lampung banyak kasus tempat istri saya. Jadi ada orang yang merasa luar biasa IT bisa nembus itu yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi lagi kehilangan data seperti itu. Dengan adanya ISO 27001 itu sudah ada hal-hal yang harus diikuti dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Memang sekarang banyak perubahan yang sangat luar biasa. Insya Allah kaitan kami di UPTT, kain registrasi sudah aman dari politik ke politik, walaupun masih kembali, tapi proses seperti itu. Dan mudah-mudahan juga nih keuangan bendahara dan sebab itu walaupun kembang kempis saya tahu itu aplikasi, dan jangan sangka bahwa aplikasi itu mudah, tidak mudah. Kita mungkin sama-sama teman-teman di Pontianak ini, waktu kita merubah menjadi manisku itu luar biasa. 2 tahun lebih saya ingat kita buat kapal dulu baru aplikasi, dan itu dikontrol terus karena nasibnya lain. Begitu Pak Solihin pensiun, manisku pun pensiun. Jadi yang tahu, tapi saya tetap monitor. Saya 3 UPBJJ, saya akan sampaikan ke timnya adalah Aldi. Saya juga ada kata-kata yang saya dengar nggak nyaman. Kalau nggak benar kita akui, kalau saya kita terima, jantan dari orang itu. Pengennya dianggap baik, tapi lah bawahnya nggak baik, itu yang akan menjadi beban. Dan itu kita sama-sama, karena apa yang dilakukan dalam hidup ini akan kita dikontrol nanti pun di akhirat. Ini Ustaz, kalau saya ini Ustaz. Mungkin saya ya sama-sama sedikit Ustaz sama Pak Edo. Dan itulah yang saya harapkan teman-teman semua saya titip Pak.
dan disupport. Saya yakin dia tidak beda jenis kelamin, perempuan, dia laki-laki ya. Dan memang insya Allah semua panduan dalam kebijakan pelaksanaan UT di daerah, karena Warek 3 pun nantinya beda, sudah bergeser. Kita sekarang kami hanya ngurusin UT daerah dari berbagai macam kasus-kasus yang di daerah, ada salut, pokja dan lain sebagainya. Kemudian juga aplikasi yang digunakan dalam proses registrasi. Harapan kami sekali lagi, kita adalah tim, jadi memang tidak bisa. Ini bukan kerjaan saya, nggak bisa konsepnya seperti itu, tidak akan bisa. Dan sekarang akan mudah memberikan penilaian. Kalau memang tidak kerjasama yang tidak bagus, ya remunnya kita turunkan. Karena yang nilai kepala UPBJJ adalah saya. Saya pernah satu UPBJJ, maaf, adalah surat pernyataan tidak, apa istilahnya, surat pernyataan tidak suka, apa istilahnya, di salah satu UPBJJ saya datang dan panggil koordinator. Anda berarti tidak percaya kepada saya yang menilai kepala UPBJJ saya dengan berbagai masukan dari unit-unit lain. Nah, itu terjadi di UPBJJ, dan itu tidak hanya mendan Solo, oleh Diana kawannya tidak seperti itu. Dan paling itu masih ada ya kucubung di sini. Nah, saya ingat luar biasa. Cuma saya itu memang jarang sekali di sini, karena aman-aman aja. Pertiangan tidak pernah saya kunjungi. Lampung itu beberapa kali saya lakukan. Ada pokjanya berontak, wah macam-macam, masuk surat kabar dan lain sebagainya. Itu kan paling benci Pak Rektor itu kalau sudah masuk sosial media kaitan dengan kasus-kasus kita. Yang lain juga banyak kasus di Lampung itu, mulai dari rektor sampai wareknya sama-sama kan makan uang. Dan itu kemarin viral lagi, ngebohongi Jokowi, jalannya sudah bagus, Pak Jokowi belok lain, jalannya masih rusak. Itulah nasibnya gubernur ya. Nah itu di ke depan Bu Tati mohon bimbingannya supaya ini. Yang Bu Tati berapa tahun lalu? 8 tahun, udah 2 periode lebih. Alhamdulillah. Pak Iskandar ya, tahu Pak Iskandar wajahnya masih agak berubah dari dulu. Istri satu ya Pak Iskandar. ATM dipegang siapa? Oh iya, Pak Iskandar zaman Pak Ero ya. Jadi alhamdulillah saya itu datang sini rakor bilang apa ya? Rakor bilang di hotel apa? Kapos beres. Saya di Mercure tadi nginep alhamdulillah. Saya udah lupa bayangan zaman dulu, karena di sini tuh baik-baik. Kan saya hobi karaokean sama Pak Edon yang memandu karaoke juga santun-santun deh. Tapi sekarang susah. Saya tanya, wah Pak sudah berubah Pak sekarang. Harganya pun sudah mahal. Saya tetap nanya kalau karaokean di mana. Saya mengajak Pak Yudi. Wah Pak di belakang harga cukup SPD-nya kalian aja dari berapa? 300 wah 380. Hanya berapa ruangannya? Yang paling kecil masih 1,5 belum pemandu. Akhirnya alhamdulillah diselamatkan sama yang dua saja. Sudah selesai, sudah harus mulai fokus lah dalam menghadapi panggilan-panggilan yang terakhir kata Ustadz itu, umur umatku adalah 60 sampai 70 tahun. Kalau lebihnya adalah bonus. Itu penyampaian Pak Edo. Mungkin masih ingat ya Pak Ahmad, karena Pak Yopi, kita itu dalam bekerja itu harus seimbang, berpikir dan plesir. Plesir itu ya kemana, jalan-jalan, nonton dan sebagainya, dan ke daerah pembinaan pekerjaan. Jadi itu memang keseimbangan itu supaya kita tidak cepat tua. Dan masalah umur kan urusan yang kuasa. Tapi kalau sisa umur ini, Pak Ahmad kapan pensiun? 2024 Agustus sama dengan September. Kan sama dengan Pak Edo ya? Iya, Pak Edo sudah selesai Desember Pak Edo ya. Desember saya Agustus Pak. Jadi mudah-mudahan
Alhamdulillah sehat-sehat selalu Pak. Semua teman-teman dan Pak Ito juga ini yang sudah pensiun duluan. Memang kita harus punya komunikasi, jangan dimatiin itu apa grup-grup itu. Yang saya rasakan itu punya grup perguruan tinggi pamer banyak, tapi yang nyaman itu grup SMA. Itu apa adanya ngomong dan nyaman sekali, belum memamerkan kekuasaan, punya jabatan dan sebagainya. Nah, saya bertahan di situ akhirnya. 42 tahun sekali waktu kemarin di IPB saya diundang adalah kaitan dengan karena kalau di IPB itu masuk apa kelompok. Saya udah nggak hafal, begitu ketemu orang-orang juga udah nggak hafal. Dan kebetulan saya dari kampung jadi agak minder. Jadi yang tahu itu dari dulu masuk IPB itu, Budian dari tahu dari dulu ketahuan. Grupnya Budian, Bu Dini, Bu Nuri, dan satu lagi yang keluar dari IPB. Dan itu ketahuan, cantik dan pintar-pintar. Fakultasnya selesai karena IPB itu kan tinggal satu kuliahnya bersama. Nah itu jadi alhamdulillah semuanya juga masih sehat-sehat. Jumlah mahasiswa 12.000 ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa. Dan ditanya sama Pak Rahmat, Pak Yudi, karena Pak Rahmat yang mencalonkan Pak Yudi harus 15.000 karena waktu depan sekarang 17.000. Wah, tapi insya Allah sudah di atas 10.000. So yang seperti hal Makassar, ya kasihan Pak Hasan begini itu jumlah kabupaten kotanya 27 kabupaten kota, tapi jumlah mahasiswanya masih di bawah 10.000. Itu kalau orang-orang Makassar sebenarnya demo ya, jangan dikit demo, jadi susah untuk cepat menaikkan. Cuma yang memang 5 besar itu termasuk Pontianak 10 besar kan? 13. Jadi memang yang 10 besar luar biasa dari Jakarta, Surabaya, Palembang, Bogor, Bandung, yang luar biasa Bogor ya, Bandung, dan terakhir Semarang. Tapi itu pun belum nyampe masuk 5 besar. Jadi itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi sehat selalu. Tetap kita adalah kerjasama karena UT ini adalah kerjasama. Tim tidak bisa berpikir sendiri, apalagi dengan kebijakan-kebijakan baru. Dan alhamdulillah dulu saya sebelumnya masih sana, ini baru cita-cita untuk punya gedung sini. Masih tidak ada perubahan. Yang mudah-mudahan tetap ini bisa digunakan. Terakhir nanti pulang besok ya. Kebetulan tadinya ubah, tapi saya kayaknya ini terlalu lama di situ. Mungkin hari Rabu saya akan masuk sebentar ke kantor untuk ada hal-hal yang harus diselesaikan, karena kalau terlalu lama ditinggalkan banyak urusan. Dan saya juga siap-siap juga akan selesai berarti tapi saya masih ngantor, tapi bebas tugas yang berat-berat, tugas sebagai dosen tetap jalan. Kayak tutor masih tutor udah beres belum? Tugas 1, 2, 3 belum. tugas 3. Karena itu ya kemudian penelitian jangan lupa, kita pun sebagai dosen harus melakukan. Mungkin itu aja, saya tidak banyak lebar. Bapak Ibu semuanya terima kasih atas sambutannya, sehingga ke depan kita tetap jaya. Memang luar biasa saat ini saya salut dengan Pak Rektor. Ada komitmen Pak Rektor, jangan dibiasakan hidup pada kondisi nyaman. Udah enak begini aja, dia akan ada kemajuan. Maka Pak Rektor begitu nyaman, naikin lagi target, rubah kebijakan. Nah, sekarang bagaimana Pak Rektor dan timnya memperjuangkan waktu kita menjadi PPNBH, itu sangat luar biasa. Saya ngikutin perpanjangan itu, perjalanan itu PPNBH ini. Memang kita diberi keleluasaan membuka program studi baru, tetapi kalau kita tidak bertahan dengan jumlah mahasiswa yang banyak, insya Allah turun. Kira itu jangan memang kita. Sebenarnya kita bisa dinaikkan lagi tunjangan itu, tetapi
itu akan kena pajak progresif yang ditakutkan. Jadi memang maksimal tidak seperti itu. Ya mudah-mudahan juga kan dengar-dengar saya dari running tech yang pegawai negeri akan dapat gaji 13 yang masih punya anak untuk nyekolahin. Kalau menurut saya yang untuk hadiah adalah cucu. Nanti kalau Anda rasakan kalau sudah punya cucu lain rasanya nggak minta aja dikasih apa-apa mau. Karena saya di sini waktu saya ke supermarket. Itu dasar kalau cucu ya anaknya ditawar ini mau ini kan, ini mau ini kan. Itu coba anak kita kalau bukan nangis-nangis dulu baru dikasih. Itulah perbedaannya. Karena saya juga hidup dibesarkan sama nenek, sama kakek. Begitu saya pakai motor bapak saya atau paman saya waktu itu kan saya berikan jatuh rusak marah kan. Yang keluar kakek apa berapa ganti saya aman terus. Tapi alhamdulillah saya tidak kabur. Alhamdulillah bisa sekolah dengan benar selesai. Alhamdulillah istri juga satu. ATM masih saya pegang. Teman-teman yang ATM yang dipegang sama istri salah dari Allah. Pak Rektor aja sudah mengingatkan kita harus punya uang jago. Dengar berkali-kali, habiskanlah. Nah sekarang bagaimana? Tapi yang pintar ya tetap ATM dikasih lah yang BTN. Kemudian yang BRI nggak tahu. Nggak tahu saya Pak Yudi belum ngobrol. Ya, emang saya itu kan keseimbangan masing-masing punya pola masing-masing. Oh, gue yang cocok enggak, model saya jatah. Dan dia kita kasih keberatan juga, boleh mah. Di awal kan istri pengen pegang semuanya, lu kan semuanya pengen dia pegang, oke mah. Bapak kasih, tetapi setiap hari bapak beli bensin, beli ini, bayar listrik dan apa, ya udah pak, mama jatah aja. Kita nggak pernah kan nih, bisa berbohong. Mama jatah ini, bapak kan harus bayar ini, servis mobil dan sebagainya. Nyaman akhirnya. Kita harus pintar-pintar karena perempuan itu senang dibohongi. Benar, coba kalau kita jujur sama istri, mak saya mau pacaran dulu, mungkin kan ngomong gitu pada akhirnya sudah pacaran juga. Tapi itulah, jadi kan harus dipuji-puji, dimanja-manja. Jadi emang saya sama Pak Edo sekolah, saya nggak pernah dibeliin baju sama istri. Begitu dibeliin, kan kalau istri pengen yang murah-murah, kita kan pengen puas juga. Enggak mah, ya udah lah, papa aja beli sendiri ya. Tapi waktu saya sama Pak Anies keseringan belanja, kosong-kosong pondok indah. Di gimana mah gak tahu. Di mobil seminggu 2 minggu kemudian baru ditarik. Udah nggak sadar lagi, ambil baju lama. Itu tergantung menjaga kebahagiaan. Tidak semua orang senang sepedaan. Mungkin sekarang boleh batu atau hobi burung kan. Sekarang kan boleh batu luar biasa, tapi saya nggak suka. Kan koi aja gitu. Ganti-ganti pelek mobil gitu. Kalau ganti-ganti istri susah. Pelek variasi, balik-balik ke istana, perbaiki masuk. Cincin itu harus diganti. Waktu Banjarmasin ini ada lagi. Ya, gua beli aja yang itu. Iya, beberapa cincin saya beli dari Kairo. Termasuk Pak Anies karena dia hobinya luar biasa. Mungkin sekarang kalau nggak salah itu di Banjarmasin itu batu dijejer batu itu. Kemudian di Jakarta juga masih ada. Dan ciri khas Pak Edo kalau Bapak Ibu sempat Banjarmasin sama bentuknya seperti ini. Dan ada dapurnya. Kemudian terakhir saya ke Jakarta dibongkar juga sama seperti itu. Ada dapurnya untuk kopi, dan kopinya spesial, yang tahu selera dari kopi gitu. Dan saya sering diajak kopi sama dia, memang luar biasa. Saya nggak bisa nyari-nyari apa. Saya bilang, kamu diwaris juga, kopinya cuma begini. Sudah nggak sempat kalau menikmati gitu. Dan itu sebagai hiburan, keseimbangan Pak Yudi. Jadi dengan kerja terus apa hobi Pak Yudi, Pak Yudi jalani. Kalau ibu-ibu mungkin nanti mau datang ngurusin cucu aja. Terima kasih Bu. Nanti saya dapat kabar setelah keponakan yang bilang udah kembali. Ya. Itu dari sini ada berapa objek? Ada 28 yang sudah yang kontrak. Ya. Cuma ada yang belum kontrak, ada belum memenuhi
Itu Pak Yudi harus banyak belajar. Pak Yudi kalau Pokja itu di bawah saya, nanti mungkin insya Allah tadi tidak jauh yang memahami UPBJJ. Kalau ke Warek 3 itu harus pernah yang jadi direktur UPBJJ. Kalau nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Seperti hal yang terjadi sekarang, masalah keuangan tadi saya terus monitor juga, walaupun ya saya merasakan ujian besok tanggal berapa? 13 ya? 13 mulai Pak. Tapi dana udah keluar. Belum, baru mau kita ajukan ini Pak. Ya udah, jangan sampai telat. Ya walaupun kita balik ke zaman kiprik kalau saya bilang, di drop dulu, anggaran dulu dipertanggungjawabkan. Misalnya Pak siapa? Sobat ini. Pak Is Pak. Jadi kan merasa kan ketiganya. Ya terima kasih Bu Tati. Semua kalau BPJJ yang memang tidak pengen kacau balau ya tahan dulu, baru dibayar. Tahan kan nggak benar kalau seperti itu. Tetapi saya sampaikan karena kestabilan uang tidak segala-galanya. Tadi kita tidak punya uang tidak bisa apa-apa. Memang uang tidak segala, kalau uangnya banyak, kalau uangnya dikit ya sama sangat tergantung sama uang. Itu staf sekarang PNS-nya berapa sih? 16. Oh masih 15 besar PNS-nya. PTN 7. Nah, dibaca PNS tempat lain udah habis. Katanya nih juga sudah mulai besok lusa itu kan mulai berkurang ya? 6 besar karena sekarang sudah tidak dapat lagi jatah PNS setelah PPNBH itu repot. Waktu itu di PB tahun yang lalu ada keputusan bahwa PPNBH akan tidak dapat dropan lagi PNS. Itu beratnya ke depan, itu PPNBH itu di situ. Tapi memang ujiannya luar biasa PPNBH karena kita punya duit dulu. Kenapa kita lari PPNBH? Karena di Menteri Keuangannya melihat duitnya udah gede, mau dipinjam. Itu kenapa kita lari? Kata Pak Rektor awal itu persyaratan gitu, bahwa PU PPNBH berat banget. Tapi akhirnya ya kita harus membuka tempat usaha kita ke depan untuk seandainya masih sesuatu yang bisa ditutup dari situ. Karena kita studi banding UGM, ITB, UNER, perguruan besar yang memang sudah PPNBH 2. Memang kita termasuk ya 21 perguruan tinggi yang sudah PPNBH. Karena pemerintah pun sama sekarang tidak bertanggung jawab. Makanya didorong semua perguruan tinggi itu supaya PPNBH. Jadi tidak mau menanggung lagi kan kurang ajar. Seperti halnya di Inggris. Inggris itu sekolahnya gratis. Kalau teman-teman mau sekolah ke Inggris asal lulus tes tapi biaya hidupnya sendiri. Biaya hidupnya juga mahal. Di sini biaya hidup sedang atau mahal? Sedang. Coba teman-teman pergilah ke Tarakan, sekali makan itu cuma 50.000 makan apa itu? Saya tanya saya kemarin kepala biro itu, Pak Biro, untung bayi di sini. Apalagi teman saya, sahabat saya itu ada pergi yang ke Kupang. Kupang. Kebetulan beda agama tidak terlalu masalah. Di sana kan rekodnya akan menjadi penyakit kuning. Karena kan di sana hitam semua. Lama-lama itu jadi kuning katanya. Jadi ya lama-lama itu lagi ada ya. Tapi insya Allah itu kan kemarin Pak Yos itu dan teman saya, sahabat saya berhasil di Kupang ada Pak Alam udah pensiun dan masih hidup. Itu cukup berhasil luar biasa. Dan dia bertanya di Kupang karena istrinya galak. Tanya kalau ke Kupang, istri Pak Alam galak sampai tahu. Makanya Pak Alam betah di Kupang, tapi nggak tahu sekarang di rumah mudah-mudahan benar-benar. Jadi macam-macam kehidupan itu mana yang terbaik. Tidak punya perluasa yang terbaik, ya, beda-beda konsepnya. Dia terima dan syukuri yang ada sekarang. Karena
semakin banyak bersyukur akan diberikan nikmat yang lebih dari yang kuasa. Itu ada suratnya. Jadi itulah benar, dan kita mulai menyadari itu. Kalau kita mau berjanji bersyukur tentang keadaan yang ada, insya Allah. Karena semua itu bagaimana kita nanamnya, penanam padi nggak mungkin lah jadi alpukat. Jadi itu aja dari saya, tidak banyak lebar. Sekali lagi Bu Tati, terima kasih. Nanti mungkin ada kesempatan dari Bu Tati, Pak Indi, apa kebijakan-kebijakan ada, Pak Yudi ikuti konsultasi ke Bu Tati, karena Bu Tati lebih senior. Berbeda aja di Lampung ada 3, Jogja, Padang, Pontianak, dan tidak pernah ada surat pernyataan saya tidak nyaman dengan kepemimpinan itu. Ada beberapa UPBD itu. Ada salah satu UPBD naikkan sedikit lapor buat pernyataan rektoran. Anda menjadi apa? Saya tantang tuh si koordinator kan. Lo apa? Mau seperti apa pimpinan? Dan kamu bisa memimpin. Tidak mudah menjaga keseimbangan. Coba kita mimpin keluarga aja yang pulangnya kan kalau istri benar semua tuh. Saya kebiasaan buka jendela, buka lemari itu buka, lupa nutup. Ngomel yang luar biasa. Bapak ditutup. Kami udah buka bulan gatal. Ya lupa terus buka ini. Biarkan ada buka. Untuk tidak buka istri tidak lupa nutup. Jadi itu aja. Terima kasih. Sekali lagi bukti ada lagi kerjasama. Jadi kalau koordinator ini ya kalau saya yakin sih begitu ada kerjaan hujan ya rame-rame, kerjaan registrasi rame-rame, marketing cuma titik beratnya di mana. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya sambutan oleh Direktur periode 2015 sampai 2023 kepada Dr. Tati Rajadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak WN3 yang saya hormati, Pak Direktur UTM Pontianak, kemudian manajer Legian dan Mahdi, KPU, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang ini ya kita bisa berkumpul kembali dalam acara yang bisa sambut ya antara saya dengan Pak Yudi. Mungkin pertama saya perkenalkan dulu ya sama Pak Yudi, teman-teman kita supaya Bapak nanti kalau bertemu sudah minimal hafal 1-2 gitu ya Pak ya. Kalau hafal sekaligus mungkin bisa gitu ya. Mohon bagi saya adalah Ibu Nuni. Ini berdiri Bu. Nah ini Ibu Nuni nanti bulan Februari akan pensiun. Bulan Februari. Yang kemudian terima kasih Bu Nuni di BBLBA ya. Kemudian ini Pak Ahmad kemarin itu menjadi manajer BBLBA ya. Kemudian sekarang menjadi staf biasa. Pak Ahmad juga akan pensiun pada bulan Agustus 2024. Kemudian Pak Iskandar manajer KTU Baba nanti kami dari periode ini Pak Is ya, terima kasih Pak Is. Kemudian Pak Mandri ini manajer Legian dan marketing. Itu tadi yang saya sampaikan ke Pak Walet, ketimbang saya. Kemudian ini Pak Nasiman BPP kita Pak yang sudah berapa tahun ya Pak? 3 tahun ya. 3 tahun. Terima kasih. Yang ini Pak Yopi Agung periode dulu ya sebelum Pak Ahmad sebelum Pak Is itu Pak Yopi kenapa berganti karena Pak Yopi saat itu sudah 2 periode
Jadi digantikan oleh Pak Is karena kan tidak boleh 3 periode gitu ya. Saya sudah konsultasi ke sana, nggak bisa 3 periode. Jadi Pak. Kemudian di belakangnya Ibu Rita Kiriani nanti juga akan pensiun pada bulan apa Bu? Bulan April. Jadi di LBA. Kemudian Ibu Ramayanti ini nanti sekretariat sama di Bapak nanti semua surat-surat dan sebagainya. Bu Yanti juga akan pensiun bulan Mei. Ini pensiun. Kemudian Pak Supra di bagian BBLBA ya, bagian BBLBA. Oh, terima kasih Pak Supra. Lanjut Pak Dian di BBLBA juga. Kemudian Bu Farida juga di BBLBA administrasi Bu ya. Kemudian Mas Heri Mbak ini Mas Heri di Prodes. Nah, saya simpan di Prodes itu yang muda-muda ya, Pak Heri satunya, kemudian nanti ada yang lainnya. Kemudian ICT kita ini Pak Aziz yang manting ke sana kemari karena ICT kita cuma 1. Jadi ICT kita lari sana lari sini itu bawah kita ya naik lagi gitu cuma 1. Kami mengajukan kemarin itu bulan Juli tahun kemarin itu Pak Is ya, nanti diundur. Nah belum, mengajukan lagi belum, diundur lagi belum lagi sampai sekarang belum Pak. Tapi kita mengajukan ICT mungkin sudah berdiri 3 kali atau 4 kali atau 5 kali gitu. Dari zaman Pak Yopi kita ya sudah mengajukan, namun belum ada tambahannya. Kemudian Bu Asti ini nanti Pak kalau nanti rencana saya nanti yang membantu keuangan itu hanya seorang. Nanti saya sampaikan secara perkenalan. Kemudian Bu Ninis ini yang di Prodes ini Bu Ninis gitu. Kemudian Pak Wagiran ini mau pensiun pada bulan Juli habis. Ya, 1 Juli. Oleh 1 Juli. Nah, kemudian ini Budara juga di Prodes ini yang cantik dan muda itu muda dan semuanya itu ada di Prodes. Dulunya di keuangan, tetapi saya tarik ke Prodes karena di Prodes saya ingin yang cerah-cerah gitu. Makanya saya tarik, saya terus bisa, jadi siapapun bisa karena sudah lama di keuangan. Tetapi saya ingin yang di Prodes itu yang ini, jadi saya tarik saja gitu. Itu alasannya kenapa Budara saya tarik ke Prodes. Kemudian di belakangnya Ibu Dr. Tina, ini Bu Tina baru 1 tahun ini, 1 tahun asalnya dari Jogja. Nah, kemudian Ibu Mila ini baru setahun juga ya, mungkin nanti Ibu Mila bisa ngobrol dengan Pak Yudi dalam bahasa Inggris karena ini satu-satunya kita program yang kita bahasa Inggris karena program studinya bahasa Inggris FKIP. Iya. Kemudian ini ada senior kita Pak ini yang sudah pensiun namun berkenan untuk hadir silaturahmi dengan Pak Wabek dan Pak direktur baru ya. Kemudian Bu Mimin juga di BBA. Terima kasih. Nah, yang satu lagi ini Mas Agus juga di Prodes. Jadi ada 4 orang yang di Prodes yang muda-muda. Alhamdulillahirobbilalamin dengan pemilihan itu kita berjalan sangat baik gitu ya. Itu mengenai staf kami ya, staf kita, staf Bapak. Masih belum itu staf kami gitu ya nanti. Mungkin sebelum ke laporan ini saya indikan dulu strategi mengapa itu supaya jam ya. Pak Warid dan Pak Yudi, kami dalam menghadapi nanti masa registrasi 2023
satu ganjil ya, ganjil nanti kami sudah mengatur strategi, namun nanti monggo dipersilakan Bapak untuk apakah itu sekiranya menurut Bapak cocok monggo dilanjutkan, kalau tidak juga cuma saya sampaikan saja sekarang apa yang bagi saya dikarenakan kita itu apa namanya UT Pontianak itu akan jadi yang sekarang itu kan mahasiswa kita itu 2.273 ya Pak ya. Nah kemudian kita itu akan atau mempunyai beban untuk menaikkan jumlah mahasiswa ya. Jumlah mahasiswa kami itu minimal naik 20% dari 2022.2 ya yang lalu. Itu 20%-nya bukan yang dari kemarin, tapi naik dari yang lalu. Nah, dari yang lalu itu kita itu naik 20% itu harus paling rendah 4.500 ya Pak Manajer. 4.500. Jadi ya kami saat itu kami naikkan minimalnya jadi 5.000. Nah jadi kita akan mencapai 5.000 gitu 5.000. Nah karena kalau misalnya kita minimalnya 4.500 nanti dapatnya 4.000 gitu ya. Tapi kalau kita minimalnya 5.000 paling tidak kita dapat 4.500. Nah dengan strategi itu kami sudah mempromosikan UT sampai ke ujung-ujungnya Kalbar. Semuanya sudah kami lalui, sudah kami tempuh. Kemudian di dalam seluruh staf kecuali BPP dan Mbak Asti, satu lagi ICT tidak menjadi PJW yang itu, yang lainnya PJW. Jadi semua kabupaten kota dibagi habis. Nah, dibagi habis sehingga nanti teman-teman yang PJW itu bertanggung jawab dari mulai registrasi sampai BBLBA sampai ujung ya, sampai validasi ujian dan sebagainya. Tentu saja dikoordinasikan oleh para manajer masing-masing. Nah, untuk semester ini yang bukan yang berjalan ya Pak Manajer ya, untuk 2023.1 nanti yang gitu ya Pak ya. Tetapi yang sekarang 2023.1 yang lama itu masih beberapa PJW, belum semuanya. Sampai dengan nanti ujian, sampai dengan validasi nanti ujian. Jadi agak beda gitu ya antara PJW 2031 lama dengan 2031 yang sekarang. Gitu. Itu strategi kami tentang ke PJW-an. Jadi monggo nanti sepenuhnya dan nanti Bapak mungkin bisa diskusi dengan para manajer bagaimana tentang penataan staf di tempat kita di tempat Bapak nanti. Staf yang lainnya oke itu ada 4. Nah, yang menjadi hambatan juga Pak sekarang satpam, security kita kurang 1. Jadi monggo bahwa nanti diajukan itu ya Pak Is ya, kita belum mengajukan karena belum ada dari sananya yang mungkin sekarang mungkin secepat ini gitu. Kita kemarin sudah ada calonnya 3 ya, calonnya 3 untuk direkrut nanti. Jadi kami sekarang agak mengaturnya itu kalau siang 1 saja, kalau malam 2 orang gitu Pak ya untuk security.
Itu tentang kemudian ada driver Pak, driver 2 orang, Pak Budi dan Pak Teguh. Monggo nanti kalau kemarin saya dengan Pak Edo yang melekat pada kami itu Pak Budi, kemudian yang operasional Pak Teguh. Monggo nanti itu diberikan ke Bapak. Nah itu mungkin tentang staf ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan juga progres yang telah sedang dan akan kita lakukan ya Pak ya. Tentang registrasi Pak, registrasi kita memang sudah selesai. Kemarin ada yang registrasi 2000 yang semester kemarin, jadi bukan semester lalu ya, karena bandingan untuk semester 2023.1 kita itu semester 2000 yang lalunya, bukan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita itu 2181 mahasiswa ya, kemudian yang mendapat linknya itu 1989 ya, yang melakukan pembayaran. Kemudian sekarang ini cetak KTM kita dalam proses Pak ya, sudah 80% sudah dicetak. Namun yang kenapa yang 20% belum? Nah mungkin ini Pak Waring kami dengan keterbatasan yang SIM cetak Pak Waring kemarin kita sudah minta lagi berapa Pak menit yang Pak SIM cetak Pak Ajis, kita kemarin sudah minta mesin cetak. Ibu minta kan kemarin Pak Ajis minta mesin cetak ulang, kalau mesin cetak median kemarin minta ditambah. Jadi sekarang baru 80% yang tercetak ya. Mesin dikasih 3.000. Kemudian ujian Pak, ujian kita akan melaksanakan ujian nanti di 11 lokasi tempat ujian, 11 lokasi ya. Nah kita juga statusnya dalam proses karena belum, nanti kan setelah ini kita baru menghubungi, berikan surat dan sebagainya. Tapi rencananya kita akan ada di 11 lokasi ujian ya. Sudah disosialisasikan kan kepada pengujian dan mahasiswa sudah. Kemudian permintaan pengawas sudah dilakukan juga. Kemudian ini kita target tanggal 2 Juni 2023 itu petugasnya sudah masuk ke tim pusat. Nah, PJTU belum saya susun, monggo Bapak nanti menyusunnya karena kan disesuaikan nanti dengan siapa-siapa yang mau, itu kan kebijakan direktur ya. Saya belum berani menyusun kemarin gitu ya, karena bukan wewenang saya, sudah bukan wewenang saya. Kemudian UTM Pak, UTM juga kita akan lakukan di 15 tempat ujian dengan 20 lokasi ya, tempatnya 15, kemudian lokasinya 20, kita juga dalam proses. Nah sudah disosialisasikan juga kepada program mahasiswa, permintaan pengawas sudah dilakukan. Target kita 2 Juni 2023 petugas sudah masuk ke tim pusat. Nah, kemudian PJTU belum saya susun, monggo Bapak nanti menyusunnya ya. Kemudian untuk progres yang sekarang 2023 ganjil Pak, registrasi dan itu yang sudah ada sudah divalidasi ya Pak ya. Nah mengenai validasi Pak Direktur, kita itu termasuk 10 UPBJJ yang memvalidasi sendiri. Nah, kemarin kita minta di UT Pontianak karena waktu itu ada penghirup-pikupkan tentang mahasiswa yang bebas. Kita tidak tahu yang sudah daftar di Pontianak itu berapa, sehingga kita susah untuk menentukan apakah ini anak kelasnya atau tidak. Nah, sehingga waktu itu saya berinisiatif minta ke pusat termasuk yang 10 besar, yang 10 validasi di tempat sendiri gitu ya. Itu kemudian ya kita targetnya tadi sudah saya sampaikan Pak, jadi minimalnya 4.400, tapi kita naikkan kemarin dalam rapat itu 5.000 ya, 5.000. Kemudian kita juga Pak sudah dari pusat itu untuk wisuda sudah ditentukan 161 dan kita sudah juga
Informasi. mengatur itu berapa pokoknya. Jadi sudah di share itu pokoknya. Namun kemarin apabila ada pokja yang tidak memenuhi, misalnya kita jatahnya 10 gitu ya, kemudian hanya 5 gitu. Nanti sisanya kami akan dikumpulkan, kami akan share lagi ke pokja lain gitu. Itu terserah di kami gitu ya Pak. Tapi monggo nanti bisa berdiskusi dengan Pak manajer. Kemudian UPI saya kemarin merencanakan di tanggal 28 dan 29 Agustus ya, dengan target 1.000 mahasiswa. Kemudian mahasiswa kemarin itu 1.000 alumni ya, 1.000 alumni. Kemarin itu kami memperbolehkan yudisium yang dua-duanya gitu, ataupun yang lama yang belum diambil ijazahnya gitu. Kemudian di sport seni kami sudah menunjuk penanggung jawab kemahasiswaan, yaitu Ibu Mila. Bu Mila sekaligus untuk penanggung jawab di sport seni. Itu mungkin tentang proses dari registrasi. Kemudian kalau dari BPLBA kami yang kita sudah menyelesaikan kepala PDJ kita ada bulan Maret tanggal 11 dan 12 Maret itu sudah dilaksanakan. OCB sudah dilaksanakan 18 sampai 19 Maret. Kemudian workshop tugas juga kita sudah 13 sampai 15 April, klinik ujian juga kita sudah 9 sampai 11 Mei kemarin. Kemudian proses izin kelas juga kita alhamdulillah selesai pada waktunya kemarin 20 Maret sampai 8 Mei. Kemudian pendistribusian bahan ajar ke Pokja juga sudah selesai tanggal 30 Maret sampai 9 April. Pelaksanaan tutorial kita nanti selesai pada 4 Juni Pak, ya selesai dan jadi sedang berjalan. Kemudian monitoring kegiatan tutorial kami sudah laksanakan juga tanggal 9 April sampai 16 April saja kami monitor. Kemudian penetapan daftar kolektor TMK kami lakukan kemarin tanggal 1 sampai 7 Mei. Kemudian juga kami di dalam pemeriksaan TMK itu kami juga membuat grup-grup korektor. Jadi nanti Bapak bisa cek nanti di grup-grup korektor. Pengoreksian TMK yang tugas satunya sudah selesai, yaitu tanggal 8 sampai 14 Mei itu sudah selesai. Kemudian validasinya juga sudah selesai. Kemudian sekarang dalam pengoreksian yang TMK 2 juga sudah selesai. Yang sedang berjalan itu adalah validasinya Pak. Validasinya itu kemarin sih sudah selesai ya dari uploadnya. Nah mudah-mudahan teman-teman nanti segera menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga itu direncanakannya nanti sampai dengan terakhirnya 4 Juni ya Pak ya, 4 Juni ini belum waktunya. Kemudian validasinya terakhir nanti 9 Juni. Kemudian mengunggah hasil tutorial praktek dan praktikum dari para tutor itu 5 sampai 16 Juni ya nanti. Kemudian validasinya saya rencanakan waktu itu 17 sampai 30 Juni. Itu mungkin ya dari yang sudah selesai, yang belum dan sedang berjalan dari bidang BPLBA. Nanti mungkin Bapak bisa untuk sebagai referensi nanti saya sampaikan kepada Bapak ini apa yang saya catat. Kemudian dari keuangan Pak, ini yang mohon maaf nih Pak Marek, dari keuangan itu sangat-sangat. Jadi kali Pak banyak sekali ini yang belum di SPJ kan, ya dalam honorarium tenaga
SPD sudah saya tanda tangan. Ya Pak Bendahara sudah. Nah kalau misalnya itu aplikasinya itu beres, kita udah langsung tinggal upload saja. Sudah siap. Artinya kalau misalnya belum tuh bukan tidak dipakai, tapi kita sudah siapkan bahwa sudah persiapan. Jadi nanti di mana aplikasinya oke itu untuk SPJ-an, kita tinggal meng-SPJ-kan saja. Jadi tidak ada di kami yang belum di-SPJ-kan. Maksudnya belum dikerjakan. Sudah semuanya dikerjakan, tinggal mengupload saja. Iya, ke sana. Banyak sekali ini nanti Bapak bisa bisa melihat nanti. Jadi nominal kami yang belum di SPJ-kan adalah 546.720.000 rupiah. Nanti bisa dicatatnya mana-mananya, jumlah nominalnya ada di BPP. Ya, maka nanti Pak Kasiman bisa sampaikan kepada Pak ya. Kemudian ini juga masyarakat, bukan saya itu, lupa saya maaf Pak. Ini yang belum SPD masih banyak, ada semuanya itu ada 71 item Pak. Kalau saya bacakan satu-satu, itu terlalu banyak kan. Jadi ini sudah ada semuanya, ada 71 item yang harus di SPJ-kan. SPJ-nya belum kita, tapi kita sudah siap semuanya ya. Dan ada juga pada saat ini karena saya sudah tidak bisa menandatangani, jadi ada 233.592.000 yang harus Bapak nanti tanda tangani ya Pak, yang belum di SPJ-kan ya, yang belum dibayarkan, itu ada semuanya itu dari di dalam keuangan Pak Direktur. Jadi nanti bisa Pak mungkin Pak KTU ya nanti diatur Pak Bendahara dikomunikasikan dengan Pak Direktur. Itu apa ya tentang keuangan. Nah ini tadi terlewat ini Pak, nanti mungkin Pak Direktur bisa melihat kita juga sudah merencanakan UO di sini itu sampai dengan bulan Agustus nanti, bulan Juli nanti. Nanti ini bisa dikomunikasikan dengan Pak Direktur, dengan manajer nanti. Itu mungkin laporan saya tentang apa yang telah saya lakukan, sedang dan akan saya lakukan. Kemudian saya mungkin ke Warga, saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mempercayakan kebersamaan dengan teman-teman di Pontianak ini. Di atas dukungan Bapak selama ini juga saya terima kasih sekali. Saya tidak akan bisa begini tegak kalau tidak ada dukungan dari Bapak. Juga tidak lupa kepada teman-teman saya yang sangat saya sayangi. Saya juga mengucapkan terima kasih karena atas dukungan dan kerjasama teman-teman semua, saya bisa berdiri tegak. Saya bisa bersama teman-teman selama lebih dari 8 tahun ini. Kalau tidak ada dukungan dari teman-teman semuanya, tentu saja saya tidak akan bisa bertahan di sini. Jadi terima kasih sekali. Banyak salah dan hilang saya selama saya bersama teman-teman di sini. Banyak itu perkataan, perbuatan atau
yang mungkin tidak dirasakan oleh saya. Jadi mohon dimaafkan. Bapak Waret 3, Pak Direktur dan teman-teman semuanya, saya di dalam memimpin itu seperti main layangan. Jadi seperti tadi sampaikan kata Pak Waret, bagaimana untuk menstabilkan gitu ya. Kadang-kadang layangan saya itu Pak di bawah, tidak ada angin. Kemudian saya berusaha menaikkan layangan saya ke atas dengan menarik, memberikan dan segala meniuplah segala macam gitu ya saya lakukan. Nah, dalam hal itu mungkin teman-teman, saat saya menarik itu barangkali ada ucapan, ada perbuatan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman. Itu mungkin yang betul-betul itu saya yang minta maaf di situ ya. Saya juga kadang-kadang kalau sudah misalnya di kantor tuh ya saya suka agak-agak kencang misalnya. Saya juga di rumah suka itu ya, suka merenung gitu ya Allah kok gini gitu. Tapi bagaimana karena tugas saya itu yang harus menstabilkan gitu ya Pak Waret ya. Kan seperti kemarin dulu kata Pak Adri, waktu saya pertama kali diangkat menjadi kepala Pak Waret, ya kalau tidak bisa tegas, tidak bisa itu ya pulang saja gitu kata Pak Adri gitu. Jadi memang kita ada saatnya mengambil ya. Jadi mungkin ya mohon maaf ya boleh dikatakan saya kalau kata Pak Arya Jalil itu dulu dari itu ya Pak ya. Nah istrinya itu kan menjadi pokja kita Pak Arya Jalil. Saya sering kali komunikasi dengan Pak Arya Jalil. Saya bilang Pak mohon maaf saya begini. Bu Tati itu bukan galak tapi tegas. Kata Pak Arya Jalil seperti itu. Semoga saja menurut teman-teman juga seperti itu. Jadi karena tidak ada sedikit pun teman-teman, saya ingin menyakiti hati teman-teman semuanya. Jadi karena kan saya berbuat tegas, menarik layangan saya semata-mata karena kita semuanya ingin bekerja sesuai dengan harapan Universitas Terbuka. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas segala salah dan hilaf yang telah saya lakukan bersama teman-teman di sini di UT Pontianak. Kemudian kepada Pak Direktur, selamat datang di sini. Monggo ini teman-teman ya saya aturkan karena serahkan ya itu kepada Bapak semua berikut segala sesuatunya yang tadi sudah saya sampaikan. Saya bersedia kapanpun Bapak ingin mendiskusikan dengan saya atau yang mengklarifikasi, mengakses, menggolah gitu ya. Saya itu terbuka, Pak ya. Dan insya Allah juga saya selama ini dengan teman-teman di UT Pontianak ini terbuka. Perlu saya sampaikan kepada Bapak juga bahwa kami di dalam masalah keuangan sangat terbuka. Pernah suatu hari kami itu diperiksa oleh SPI. Saya saat itu sakit, dirawat di rumah sakit di Jakarta ya selama 2 minggu. Teman-teman diperiksa oleh SPI dan masalah gitu. Kami alhamdulillah tak ada temuan, jadi kami bebas aja monggo. Para SPI di mana Ibu Tati kan lagi sakit, ini jalan enggak itunya auditnya. Saya bilang monggo silakan. Itu karena di antara kami semuanya sangat terbuka
selalu konsultasi kepada keuangan. Nah, yang sekarang kita di keuangan konsultasinya itu kepada Pak Renaldi. Ya, kemarin kita ke Pak Asep, yang sekarang ke Pak Renaldi. Jadi monggo Bapak nanti dengan Pak Renaldi. Itu mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wale, kemudian juga terima kasih kepada teman-teman semuanya atas dukungan kepada saya, dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tadi Rajadi yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah serah terima jabatan dari Ibu Nati ke Pak Yudi. Kami mohon Bapak dan Ibu ke depan. Pak disaksikan oleh Pak. Silakan Bapak. Minta juga. Kamera jangan pegang Pak Isyun. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak. Baik, acara selanjutnya kami mohon Pak Yudi untuk memberikan kata sambutannya. Kalau Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semangat ya. Belum lapar kan. Jadi yang saya hormati Bapak Wali 3 T, Bapak Adi, Bapak Yusri Adi Winata MSI. Yang saya juga hormati Bu Direktur Pontianak periode 2015-2023. Saya juga hormati para manajer dan juga Kasubag ya, serta jajarannya, dan saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya Bapak Ibu semua yang saya cintai yang telah staf di UT Pontianak. Baik Bapak Ibu, ini kesempatan yang sangat bagus ya di acara bisa sambut atau lepas sambut ini ya. Dimana ini untuk pertama kalinya bagi saya berkenal langsung ya, bertemu langsung dengan Bapak Ibu. Karena kemarin dalam acara rakerda ya, saya mohon maaf hanya melalui Zoom ya, tidak bisa hadir dan hanya sebentar karena banyak urusan yang harus saya selesaikan. Jadi setelah pelatihan itu memang saya minta izin kepada Pak Adi, dan kalau Pak Adi yang ada saya minta 1 minggu untuk mempersiapkan beberapa kegiatan di UT Pusat gitu ya. Jadi apa yang tadi Pak Adi sebutkan, memang saya dari 2011 ya Pak Adi ya, timnya Pak Adi ketika kita punya mahasiswa buka UT baru di sana di Hong Kong ya. Jadi saya yang dikirim ke Pak Adi dan teman-teman itu selama 2011 ya, atau setahun itu kita pulang di Hong Kong Jakarta untuk mengajar mahasiswa di sana. Ya, banyak cerita di sana dengan Pak Adi ya. Bapak Ibu, mungkin penunjukan saya sebagai Kepala Direktur ya sekarang di UT Pontianak ini ya yang tidak bisa saya hindari. Saya setelah selesai S2 saya di Inggris dengan Pak Rahmat dan Pak Husni, saya langsung diberi jabatan sebagai Kaprodi. Saya dari Prodi Sastra Inggris bidang penerjemahan di bawah divisi ya. Kalau di UT itu yang bahasa Inggris maksudnya ke fisik ya, tidak ke FK karena ada 2 prodi ya, ada
awalnya yang sastra Inggris ini ada KLP3P. Kemudian tahun 97 sejarahnya itu ditarik. Saya bergabung itu tahun 2005 ya, dengan Pak Rasiman, Pak Yofi, saya rasa beberapa ya, pada saat itu banyak sekali ya. Farida juga ya? Iya, 200 lebih kalau nggak salah pada saat itu banyak dosen dan lain. Setelah selesai saya sekolah itu, rencana saya mau melanjutkan di 2015 itu saya harus kembali lagi. Saya agak idealis juga ingin ke sana. Tapi saya diberi amanah sebagai kaprodi. Ketika itu mahasiswa kami itu 6 ribuan. Ya. Kaprodi sampai 2018. Lalu setelah itu saya diperpanjang lagi. Ya. Dan saya sempat terakhir menjadi ketua jurusan di 3 prodi ya. Kalau di sini namanya di SH ya, ilmu sosial, hukum dan humaniora. Jadi prodi hukum, prodi sosiologi, ya, dan prodi sastra Inggris bidang dan penerjemahan itu kita gabung satu di bawah saya pada saat itu. Ya, artinya alhamdulillah saya dipercaya sampai saat ini prodi penerjemahan sudah 10.000 mahasiswanya ya. Jadi udah nyampe ke Depok ya, ya. Dan saya harus mengelola itu sekitar 25 staf. Prodi sastra Inggris ini sendiri hanya 12 orang. Ya, ini mau nggak mau harus saya terima ya sebagai amanah dari Pak Rektor. Ya, sesuatu yang memang harus saya jalankan. Jadi sebelumnya memang saya pernah ditawarkan. Pada saat itu Pak Mujamil memanggil saya belum tahu ditempatkan di mana, tapi saya mohon pada beliau untuk beri waktu. Ya, artinya kesempatan saya untuk belajar dulu sebelum. Karena bagi saya Pak Jamil itu memberi alasan. Yudi kan udah di prodi 2 periode ditambah jurusan itu sudah bagus, harusnya bisa mengelola UBPJJ gitu ya. Tapi bagi saya mengelola prodi tidak sama mengelola dengan UBPJJ ya, atau dengan daerah. Bagi saya prodi itu seperti orang naik sepeda. Orang naik sepeda di mana rute trennya tidak seterjal yang UBPJJ atau UTDR. UTDR itu bagi saya seperti orang naik motor trail. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Itu pandangan saya ya. Sehingga bagi saya wah ini berat. Perlu pembelajaran, perlu pemantapan sebelum saya terjun. Sehingga pada saat itu oke lah, diterima oleh Pak Jamil gitu ya. Ya saya gak senang juga ya, karena ya saya bisa fokus program. Tapi nyatanya tahun ini memang ditunjuk oleh Pak Rektor dan saya mau gak mau harus siap. Jadi memang ada bekal bagi saya dikit ya menurut saya ketika saya memilih prodi gitu ya, dan jurusan. Dan kemarin juga ada pembekalan di UT Bogor ya. Itu saya rasa memang kurang sebenarnya. Kurang, karena kita kan harus tahu juga ya permasalahan-permasalahan di daerah seperti apa, karakteristik orang dan lain-lain. Itu sangat penting menurut saya. Kami bertiga, Pak Yuli yang di Ambon, ya, lalu Pak Acak yang di Kupang dan saya di Bogor. Karena itu memang yang orang UT Pusat yang baru gitu ya. Walaupun Pak Yuli itu pernah di Sorong selama 2 tahun, tapi perlu pendidikan. Oleh karena itu ya saya rasa Bapak Ibu tentunya tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu ya. Tanpa peran kita bersama ya dalam memajukan itu tidak mungkin. Boleh disampaikan Pak Adi itu benar sekali, tidak mungkin istilahnya itu bahasa Inggrisnya one man show ya. Satu orang saja tidak mungkin. Pasti saya yakin sekali UT Pontianak ini dengan dipimpin oleh Tadi sebelumnya pasti luar biasa karena dari mahasiswa yang kurang dari 10.000 sampai 12.000. Dan ketika saya dilantik ya, saya langsung dijampi oleh Pak Ahmad itu pelantikan Jumat jam 10, jam 1-nya saya harus ke kantor Pak Ahmad. Itu hanya Pak Ahmad yang, dan maksud saya Pak Direktur yang ada di pusat itu langsung ada Pak Ahmad gitu, langsung dikasih target. Jadi saya sempat dalam hati nampak saja belum, tapi udah dikasih target harus ini, harus bisa promosi, harus apa gitu ya. Jadi memang
Tapi dari semua benar yang dijabarkan, tugas dari direktur yang utama adalah peningkatan mahasiswa. Itu ya, itu, dan itu kan perlu kerjasama, ya, perlu Bapak Ibu yang membantu saya semua. Karena kalau tidak begitu tidak jalan. Saya rasa sudah yang ditekan Bu Tati sudah baik ya Bu. Jadi insya Allah kopi yang baik itu saya akan meneruskan saja dan nanti berkoordinasi dengan Bapak Ibu ya, saya rasa ya, karena sudah 8 tahun lebih di sini pasti kebijakannya sudah bagus ya dengan jumlah mahasiswa yang meningkat ya. Apalagi kalau kelihatan ini dan pasar-pasarnya masih besar ya, karena daerahnya masih jauh. Karena terus terang Bapak Ibu, salah satu tugas yang diberikan adalah saya harus berkomunikasi intensif dengan pembicara. Dan itu yang saya bilang tadi, bahwa di prodi itu seperti orang naik sepeda. Bedanya dengan yang di daerah, seperti orang naik motor trail dengan kadang turunan. Memang kerja prodi juga kerja yang berat ya, karena akreditasi intinya. Tapi tidak seluas, walaupun mahasiswanya bisa boleh dibilang hampir sama, tapi ruang kerjanya tidak seluas yang ada di daerah ya. Itu yang bagi saya ini tantangan ya Bapak Ibu ya, ini tantangan. Saya juga alhamdulillah diberi tugas ini oleh Pak Rektor, berarti dari UT percaya saya bisa melakukan ini. Mudah-mudahan 5 tahun ya kalau untuk PTBK ya, saya juga kaget itu pas kalau 5 tahun bukan 4 tahun untuk PTBK Pak. Kalau lebih lama ya 5 tahun ini bisa saya jalani Bapak Ibu. Karena memang terus terang ini juga hal yang bukan baru, tapi yang memang saya selalu hadapi. Saya di sini tanpa istri dan anaknya. Jadi kalau dulu statusnya kos bilangnya offline gitu ya. Status bagaimana offline? Artinya tidak ada istri dan anak. Karena kenapa? Istri saya kebetulan guru SD yang kontrak ya, dan itu tidak bisa meninggalkan tugasnya. Pindah sekolah saja tidak boleh, apalagi pindah daerah. Jadi memang harus di situ sampai dia pensiun. Dan itu memang pilihannya gitu ya, pilihannya. Jadi memang yang Pak Adi bilang ya susah ya. Kalau baik istri sudah memilih itu begitu ya bagaimana gitu ya. Jadi kita jadi itu tantangan. Ya walaupun saya punya pengalaman waktu di Inggris 1 tahun ya tanpa keluarga juga. Tapi kan di sana saya harus belajar ya, harus fokus, harus lulus gitu kan. Karena sudah dibiayai rutin. Alhamdulillah lulus, kalau tidak kan berat juga ya. Dan ini yang kedua menurut saya harus jalan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi intinya mohon nanti kita bisa kerjasama ya, bersinergi ya. Saya pun akan banyak belajar dari Bapak Ibu, terus terang saya harus akui karena saya tidak banyak mengetahui kegiatan UPBJJ. Lalu kedua saya akan terus mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan oleh nanti ya kebijakan, dan mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Dan juga banyak hal-hal itu yang memang harus kita diskusikan ya, karena seperti tadi keuangan yang berganti ya, di mana sistemnya itu ganti dan banyak sekali permasalahan. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya Bapak Ibu ini bisa selesai dan kita bisa bekerja dengan nyaman ya. Karena kan nggak nyaman juga ya kalau dari sistem keuangan masih masalah ya, teman-teman juga ya. Sedangkan ini bagi saya hal yang baru yang perlu saya pelajari. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya kita bisa bersinergi dan bisa mewujudkan ya. Berarti sisanya 3.000-an ya, mungkin 4.000 ya, mewujudkan bersama-sama jumlah mahasiswa itu targetnya ya Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada sinergi, tidak ada kerjasama ya, itu tidak. Itu saja saya rasa. Waktu juga sudah menunjukkan siang ya. Saya tutup dengan pantun nggak apa-apa? Ya. Pantunnya ini nggak apa-apa Pak ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikannya pada terpapar. Lebih cepat lebih bagus karena kita kayaknya udah lapar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Edi yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya penyerahan citra
wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara semesta alam. Segala puji atas karya-Mu dan kenikmatan-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu, dan segala puji atas kekuasaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini kami, hamba-hamba-Mu, segenap karyawan-karyawati Universitas Terbuka bersimpuh mempersembahkan puji dan syukur kehadiran-Mu karena berkat ridho dan hidayah-Mu. Pada saat ini kami dapat melaksanakan acara pisah sambut Ibu Dr. Tafira Jati dan Pak Yudi SSMA. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, pada hari ini telah Engkau kirimkan Bapak Yudi SSMA sebagai kepala pemimpin kami yang arif dan bijaksana, yang akan membawa Bahtera Universitas Terbuka Pontianak ke arah yang lebih maju, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia demi mencapai keridhaan-Mu, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah perlindungan, bimbingan, kekuatan, serta kemudahan kepada Bapak Yudi Effendi SSMA dalam memimpin Universitas Terbuka Pontianak ke arah yang lebih maju, dan mudah-mudahan mahasiswanya lebih bertambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Dr. Tafira Jati MM, kami semua mengucapkan terima kasih atas kerja keras Ibu Dr. Tafira Jati. Teriring doa, semoga jerih payah Ibu Dr. Tafira Jati menjadi amal jariyah yang pahalanya mengalir bagaikan mata air yang tidak akan ada henti-hentinya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Perkasa, satukanlah di antara kami semua dan berilah kekuatan kepada seluruh jajaran Universitas Terbuka Pontianak untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemimpin kami terbaru, yaitu Bapak Yudi Effendi SSMA. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau yang dapat memberikan perlindungan kepada kami, dan Engkau lah yang dapat mengabulkan doa-doa hamba-Mu ini. Untuk itu, kabulkanlah doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami yang amanah, dan dosa-dosa para pendahulu kami yang beriman. Ya Allah, akhirnya kami mohon kepada-Mu, mudah-mudahan ini Engkau ijabah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Sebelum acara ditutup, karena tadi Pak Yudi melanjutkan sebuah pantun, akan dibalas oleh Pak Iskandar. Lalu beribu katanya. Terima kasih Bu Nuni. Baik, dan informasi saja saya sampaikan pada aplikasi SIP
kemarin sudah ada tambahan fitur untuk SPJ Bu. Mudah-mudahan aplikasi safety-nya lancar ya. Kemudian ada tambahan untuk Honda Tutor juga. Mudah-mudahan lancar. Baik, terima kasih Bu Neni. Ada pantun ini untuk Ibu Tati, Ibu Dr. Tati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di kota Tegal tempat kuliah, rumah kosnya ada di sebelah. Selamat jalan Ibu Kepala, maafkan kami jika ada yang salah. Pagi hari berolahraga agar sehat tak kunjung tua. Hari ini kita berpisah, semoga kelak bertemu jua. Jalan sendiri di akhir pekan, pergi berlibur ke Raja Ampat. Dengan berhati kami lepaskan, semoga Ibu selalu sehat. Terima kasih. Baik Pak Sekadar, terima kasih Ibu. Semoga pantunnya tetap diingat Ibu. Oh iya, silakan. Salam. Baik, mungkin setelah ini kita foto bersama sebelum menikmati hidangan yang telah disediakan. Boleh kita foto bersama. Oke, itu aja. Bertiga dulu biarin, bertiga aja dulu. Ibu minta bertiga dulu Bapak. Tinggal foto ya. Sekarang Pak Pari namanya sana. Tambah lagi. Maju dikit kok, supaya kita nanti di belakangnya. Bapak Ibu maju dikit, kita belakang aja. Ya, benar aja. Jadi Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi kan kanan. Punya kan? Ayo, ayo teman-teman. Ayo balik ke tempat. Jangan tertinggal. Go. Banyak. Pak Yopi sini Pak Yopi. Kasih. Gantian Pak Yopi. Pak Yopi sini Pak Yopi. Kasih sudah. Ini pernah kita di Pak Yopi. Ya, ayo. Pak, ya udah cukup ya. Ya, siapa itu? Masuk. Tunggu, tambahin aja. Kon aja. Oke, 1, 2. Get ada tampang oleh. Salam mute, Pak. Salam mute, Pak. Alamute. Tiga dari depan Ute. Oke.